kita lanjutkan ya. Kali ini kita akan belajar bersama tentang persamaan Schrödinger. Sesuai dengan namanya, yang membuat persamaan ini adalah Schrödinger. Jadi persamaan Schrödinger itu menjelaskan bentuk dari fungsi gelombang C yang tergantung pada dua peubah X dan T yang merupakan persamaan diferensial. Hubungan antara penyelesaian C dengan derivatif tertentu dari C terkait dengan variabel bebasnya, yaitu ruang atau posisi X dan waktu T. Nah, sekarang kita lihat seperti apa persamaan Schrödinger, dan saya yakin kalian sudah pernah melihatnya dan mempelajarinya. Ya. Jadi inilah persamaan Schrödinger yang tergantung pada dua peubah. Ada peubahnya adalah X dan T, kemudian merupakan persamaan diferensial, tapi karena ada dua peubah, maka persamaan diferensialnya adalah persamaan diferensial parsial. Kita lihat di sini pada sisi sebelah kiri itu merupakan derivatif parsial fungsi gelombang terhadap waktu. Kemudian yang sisi kanan itu ada dua suku. Suku yang pertama itu menunjukkan derivatif kedua dari fungsi gelombang terhadap ruang atau X. Kemudian suku yang kedua itu mengandung parameter V, yaitu energi potensial. Jadi merupakan persamaan diferensial parsial. Nah, karena ada dua peubah, maka nanti derivatifnya itu juga dilakukan secara parsial. Ya. Jadi kalau mau diderivatifkan terhadap X dulu, maka T-nya dianggap sebagai suatu konstanta, ini suatu bilangan tetap. Sehingga derivatifnya hanya dikenakan pada peubah X. Ya, ini kalau diderivatifkan satu turunan. Ya. Kemudian kalau diderivatifkan terhadap waktu, juga nanti X-nya itu dianggap sebagai suatu bilangan konstan atau konstanta. Ya, sehingga yang terkena derivatifnya adalah peubah T-nya ini. Kemudian kalau derivatif kedua, ya tinggal derivatif terhadap apa. Kalau terhadap ruang, terhadap posisi, maka do 2C, do X kuadrat. Nah, kalau diderivatifkan kedua kalinya terhadap T, maka akan menjadi do 2C, do T kuadrat. Nah, kemudian kita bisa mencoba ya menerapkannya pada fungsi gelombang yang sudah kita pelajari, yaitu yang sinusoidal, ya, yang pada pembahasan sebelumnya itu sudah kita pelajari, di mana si xt itu sama dengan sin 2pi x per lambda minus v kalikan t, di mana v ini adalah kecepatan pergeseran gelombangnya. Nah, sebetulnya kalau kita ingin melakukan derivasi pada diferensial parsial, itu sebetulnya artinya adalah mirip sebagai berikut. Jadi kalau do si do x diderivatifkan fungsi gelombang terhadap posisi atau ruang, maka sebetulnya kita melakukan operasi diferensial seperti yang biasa, hanya saja di sini T-nya dianggap konstan. Sudah saya sebutkan tadi. Begitu juga kalau diderivatifkan terhadap waktu, maka dianggap X-nya adalah konstan atau harus diperlakukan X-nya merupakan bilangan konstan. Ya. Nah, sekarang untuk menyelesaikan
diferensial parsial tadi ya, untuk fungsi gelombang yang sinusoidal ya, untuk mempermudah kita gunakan dua parameter yang sudah dikenal, yaitu K ini adalah wave number, bilangan gelombang, sedangkan omega ini adalah frekuensi angular ya. Dengan demikian kita bisa menuliskan bahwa C-nya akan menjadi Cx T akan sama dengan sin Kx minus omega T. Nah, sekarang kalau diderivatifkan terhadap posisi dulu, ya, jadi do C, do X, maka kita bisa melakukan derivatif dengan menganggap T-nya adalah konstan. Ya. Jadi ini menjadi do sin Kx minus omega T terhadap X. Nah, kalau kita perhatikan di sini, di dalam sinusnya ini, ada X, ada T. Karena diderivatifkan terhadap X, maka omega T-nya ini dianggap sebagai bilangan konstan. Sehingga nanti yang terkena operasi diferensialnya adalah suku yang pertama, yaitu yang Kx. Nah, jadi penyelesaiannya bahwa derivatif sin Kx terhadap X itu hasilnya adalah K, ya, karena K ini adalah suatu konstanta, kemudian sinnya akan berubah menjadi kosinus, ya, cos Kx minus omega T. Ya. Omega T-nya tidak terkena apapun juga karena derivatifnya adalah terhadap X. Ya. Nah, jadi kalau mau diderivatifkan untuk yang kedua kalinya, do 2C do X kuadrat, maka sama saja kita melakukan derivasi terhadap hasil ini, ya, K cos Kx minus omega T. Diderivasikan terhadap X. Ya. Nah, karena diderivatifkan terhadap X, maka lagi-lagi yang terkena adalah suku yang pertama yang mengandung X. Ya. Nah, hasilnya akan kita peroleh bahwa diferensial dari kosinus itu adalah minus sinus, ya. Tapi karena di sini ada konstanta K, maka di sini akan dihasilkan K dikalikan K, ya, kali minus sin Kx minus omega T. Ya, atau kita akan memperoleh hasilnya adalah minus K kuadrat sin Kx minus omega T. Ya. Begitu juga kalau kita melakukan diferensialnya adalah terhadap T. Ya, jadi dicoba di sini dosi do T akan sama dengan do sin Kx minus omega T terhadap
T. Ya. Nah, karena diderivatifkan terhadap T, maka yang mengandung peubah X dianggap sebagai suatu bilangan konstan. Ya, sehingga di sini kita mendapatkan hasil minus omega cos Kx minus omega T. Nah, apabila kita derivatifkan untuk yang kedua kalinya, rho 2 C rho T kuadrat, kita akan mendapatkan hasilnya dibagi minus omega cos Kx minus omega T terhadap T. Hasilnya adalah ini minus omega ya, dikali dengan minus omega dikalikan juga dengan minus sin Kx minus omega T. Sehingga kita peroleh hasilnya adalah minus dikalikan minus plus, tapi di sini ada minus ya. Maka hasilnya minus omega kuadrat sin Kx minus omega T. Jadi seperti itu cara melakukan operasi diferensial parsial. Jadi kalau diperhatikan di sini, saya hapus saja ya. Ini yang 2C do X kuadrat itu hasilnya adalah minus K kuadrat sin Kx minus omega T. Yang di sini 2C do T kuadrat itu minus omega kuadrat sin Kx minus omega T. Ya. Sedangkan yang derivatif pertama itu tadi yang atas hasilnya adalah K cos omega, Kx minus omega T. Yang ini minus omega cos Kx minus omega T. Ya. Saya hapus dulu supaya nampaknya. Ya, oke. Diferensial parsialnya akan menjadi seperti itu. Ya. Jadi derivatif pertama terhadap X itu K cos Kx minus omega T. Ya. K cos Kx minus omega T. Derivatif yang kedua minus K kuadrat sin Kx minus omega T. Ya. Kemudian derivatif pertama terhadap waktu, berubah waktu, itu adalah minus omega cos Kx minus omega T. Yang ini hasilnya ya, minus omega cos Kx minus omega T. Sedangkan derivatif yang kedua terhadap waktu, hasilnya adalah minus omega kuadrat sin Kx minus omega T. Ya, udah sesuai, sudah benar dengan jika dibandingkan dengan literatur yang ada di literatur. Ini saya hapus supaya nampak slide. Oke, jadi kalau mau melakukan penyelesaian diferensial parsial harus dilakukan per peubahnya. Ya. Berapapun peubah yang ada, ya tidak perlu bingung, tinggal satu persatu diderivatifkan terhadap peubah yang ada. Ya. Jadi kalau ada 3 peubah X, Y, Z, ya masing-masing diderivatifkan satu persatu dulu. Terhadap X dulu, kalau terhadap X berarti Y dan Z-nya harus dianggap konstan. Jadi selama operasi diferensialnya tidak akan berpengaruh sama sekali. Ini
Ya, jadi hasilnya adalah sama dengan yang sudah kita bicarakan dengan melakukan latihan langsung, ya. Hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita lihat bahwa untuk memahami bagaimana Schrödinger itu sampai membuat persamaan diferensial untuk menjelaskan atau untuk mendapatkan fungsi gelombang, maka kita harus menggunakan 4 asumsi yang terkait dengan postulat-postulat yang sudah diutarakan atau yang sudah disampaikan oleh beberapa ilmuwan sebelumnya, ya. Jadi ada 4 asumsi. Asumsi pertama itu terkait dengan postulatnya De Broglie dan Einstein. Ya, ingat kembali pada saat pembicaraan kita tentang panjang gelombang De Broglie, ya, bahwa panjang gelombang De Broglie itu bisa dihitung asal kita mengetahui momentum dari partikelnya. Ya, jadi asumsi yang pertama itu harus konsisten dengan postulatnya De Broglie bahwa lambda itu sama dengan H per momentum per P. Ya, nah, kemudian harus konsisten juga dengan apa yang disampaikan oleh Einstein bahwa frekuensi itu bisa diperoleh jika energinya diketahui, ya, atau energi bisa ditentukan berdasarkan besar frekuensinya, ya, bahwa E sama dengan H nu, di sini nu itu adalah frekuensi, atau kalau kita ingin menyatakannya dalam frekuensi, maka nu sama dengan E per H. Itu asumsi yang pertama. Asumsi kedua itu harus konsisten dengan persamaan, yaitu energi total harus sama dengan energi kinetik ditambah energi potensial. Ini adalah menunjukkan energi total itu harus sama dengan energi kinetik ditambah energi potensial. Ya, energi kinetik kita tahu persamaannya EK itu adalah setengah mv kuadrat, ya. Nah, kita juga mengetahui bahwa momentum itu merupakan perkalian antara massa dengan kecepatan, ya. Jadi kalau kita ingin menyatakannya mengganti kecepatan dengan momentum, maka kita peroleh V itu sama dengan P per M, ya. Kemudian kalau disubstitusikan ke persamaan ini, kita akan mendapatkan bahwa EK itu harusnya bisa dinyatakan sebagai setengah M P kuadrat per M kuadrat. Ya, di mana di sini M-nya bisa dihilangkan sehingga hasilnya akan diperoleh EK sama dengan P kuadrat per 2M. Ya, sama seperti persamaan ini. Jadi energi total ini merupakan gabungan antara energi kinetik ditambah dengan energi potensial. Nah, kemudian asumsi yang ketiga ini memang agak susah atau agak sulit dipahami, tapi nanti dengan lebih lanjut pembahasan, mudah-mudahan kita bisa lebih memahami apa arti dari asumsi yang ketiga. Ya, asumsi yang ketiga itu menyatakan harus linier di CXT. Jadi kalau ada C1 dan C2 yang keduanya merupakan penyelesaian
persamaan untuk energi potensial sebesar V tertentu, maka suatu kombinasi linier dari penyelesaian gabungan keduanya itu ya, gabungan antara Si1 dan Si2, ya, itu juga merupakan penyelesaian dari persamaan untuk energi potensial tertentu itu. Ya, jadi kalau Si1 dan Si2 merupakan dua penyelesaian persamaan, maka gabungan antara kedua penyelesaian itu juga menjadi bagian dari penyelesaian persamaan di mana energi potensialnya sudah dibuat sebesar V tertentu. Nah, jadi kombinasi ini dikatakan linier karena memang melibatkan persamaan pangkat 1 atau orde 1 yang merupakan kalau orde 1 kan menyatakan hubungan linier ya untuk Si1 dan Si2 ya. Nah, kemudian persyaratan linier ini diperlukan supaya dapat dilakukan penambahan fungsi gelombangnya supaya hasilnya itu yang diperoleh interferensi yang baik yang konstruktif maupun yang destruktif. Itu pentingnya menyatakan atau mengambil asumsi bahwa harus linier di si ekstrim. Ya. Nah, kemudian yang asumsi keempat, energi potensial V merupakan fungsi X, merupakan fungsi posisi atau ruang, tapi kadang juga merupakan fungsi dari T. Ya. Nah, ada kasus khusus yaitu V-nya bernilai konstan, katakanlah sebesar V0 ya. Nah, ini berlaku untuk kasus partikel bebas ya. Mengapa kok V-nya menjadi suatu bilangan konstan? Karena ternyata gaya yang bekerja pada partikel itu sebesar 0 ya. Nah, padahal kita tahu bahwa gaya merupakan derivatif energi potensial terhadap jarak atau posisi. Ya, derivatifnya tentu saja harus bernilai negatif di sini. Ya. Nah, karena gaya sama dengan 0, maka V0 di sini harus bernilai suatu bilangan konstan. Sehingga bilangan konstan kalau diderivatifkan terhadap ubah apapun juga, ubah jarak, begitu ya, kalau terkait dengan gaya, ya, maka nilainya adalah suatu bilangan konstan, ya. Gitu. Nah, kemudian dengan menggunakan asumsi yang pertama dan asumsi yang kedua tadi ya, kita bisa mendapatkan persamaan ini. Jadi kan tadi sudah diketahui bahwa energi total itu harus sama dengan energi kinetik V kuadrat per 2M plus V. Ya. Nah, padahal menurut relasi atau menurut persamaan De Broglie ya, kita bisa mendapatkan bahwa P ini momentum sama dengan H per lambda ya. Sedangkan energi itu bisa dinyatakan sebagai konstanta Planck dikalikan frekuensi atau nu ya. Dengan demikian kita bisa mendapatkan di sini H0 sama dengan H kuadrat per lambda kuadrat ya, dikalikan dengan 2N. Ini ditambah dengan V di sini. Ya. Nah, sehingga persamaan ini menjelaskan mengapa diperoleh H kuadrat per 2M lambda kuadrat plus V harus sama dengan lambda. Nah, kemudian kalau dinyatakan dalam K, ya, parameter K, ingat bahwa K ini adalah
2 pi per lambda, sedangkan omega itu adalah 2 pi per periode atau 2 pi dikalikan nu, ya, dikalikan frekuensi. Ya. Dengan demikian persamaan yang ini akan diperoleh lambdanya dinyatakan sebagai K, ya, 2 pi per K. Yang ini akan menjadi nu sama dengan omega per 2 pi. Nah, maka kita akan mendapatkan bahwa H dikalikan omega per 2 pi itu akan sama dengan H kuadrat per 2M. Kemudian di sini lambdanya diganti menjadi 2 pi kuadrat, ya, per K. Ini ditambah Oke. Jadi karena kita tahu ada ini parameter yang disebut sebagai H bar, di mana H bar ini adalah H per 2 pi, ya, maka di sini bisa kita nyatakan sebagai H bar dikalikan omega sama dengan H bar kuadrat, ya, karena ini H kuadrat 2 pi kuadrat, maka besarnya akan menjadi H bar kuadrat, K-nya naik ke atas menjadi pembilang K kuadrat per 2M ditambah dengan V. Ya. Jadi persamaan yang di atas ini, ya, bisa dibawa menjadi bentuk persamaan yang mengandung bilangan gelombang, ya, K, dan juga frekuensi angular. Itu, ya, sehingga menjadi sama, ya, persamanya. H bar nu, H bar dikalikan omega akan sama dengan H bar kuadrat, ya, kali K kuadrat per 2M ditambah dengan energi potensial. Supaya jelas. Ya. Hasilnya adalah seperti ini, ya. Mengapa bisa menjadi itu? Ya karena kita menggunakan dua parameter, yaitu K dan omega, ya, bilangan gelombang dan frekuensi angular. Ya. Jadi nanti kalau kalian misalnya pada tugas akhir itu menggunakan alat yang namanya FTIR, Fourier Transformation Infrared Spectrometer, ya, maka di situ nanti ada digunakan bilangan gelombang untuk mengidentifikasi kandungan senyawa organik dalam suatu sampel. Jadi ternyata di kehidupan sehari-hari K ini bilangan gelombang itu diperlukan juga. Oke. Kita lanjutkan. H barnya adalah H per 2 pi. Nah, itu tadi kalau terkait dengan asumsi yang pertama dan kedua, ya. Nah, sekarang bagaimana asumsi ketiga ini bisa kemudian menjelaskan tentang persamaan Schrödinger, ya. Asumsi yang ketiga itu terkait dengan linearitas. Diperlukan tiap suku dalam persamaan diferensial itu harus linier dalam si,
yaitu sebanding dengan pangkat 1 dari si xt. Ya. Jadi kalau suatu derivatif dari si xt pasti akan memiliki sifat-sifat yang disebutkan di atas tadi. Ya. Nah, contohnya bagaimana? Kalau dianggap terjadi perubahan pada besaran do 2 si do x kuadrat, maka hasilnya jika diubah besaran si dengan faktor c, derivatifnya juga harus memiliki kelipatan dari faktor yang sama, ya, sehingga sebanding dengan pangkat 1 dari fungsinya. Ya. Jadi kalau ada do 2 c si do x kuadrat, ini besarnya harusnya sama dengan c do 2 si do x kuadrat. Ya, jadi maksud linearitas itu antara lain adalah seperti ini. Ya.